Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Afi Eri Fabriko. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Bisnis Digital. Ingin menjelaskan atau membacakan tugas UTS dari mata kuliah PKN dari Bapak Ramadan Al-Faris yang berisikan tiga materi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu Pancasila dalam kajian sejarah. Dalam kajian sejarah, Pancasila dijelaskan atau dipahami sebagai hasil proses panjang dari pemikiran dan perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan dasar negara yang mampu menyatukan keragaman budaya, agama, dan etnis dalam satu negara yang merdeka. Kemudian berikut adalah Pancasila dalam konteks sejarah yang terjadi di era Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa Orde Lama, Pancasila dijadikan alat pemersatu di tengah gejolak politik pada masa Orde Baru. Soeharto menguatkan peran Pancasila sebagai ideologi negara dengan menerapkan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan menjadikannya dasar indoktrinasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di era reformasi hingga sekarang, setelah Orde Baru runtuh, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara. Di era reformasi, Pancasila kembali ditekankan sebagai landasan yang inklusif, demokratis, dan sesuai dengan dinamika. Kemudian perubahan sosial politik, kini Pancasila terus diperkuat dalam pendidikan dan kebijakan sebagai identitas bangsa yang adaptif namun tetap berakar pada nilai-nilai awal yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Secara garis besar atau secara historis, Pancasila dalam kajian sejarah dapat diartikan atau dapat kita simpulkan Pancasila telah melalui berbagai proses dan dinamika politik, meskipun mengalami perubahan penafsiran, nilai-nilai dasarnya tetap menjadi simbol persatuan dan panduan bagi bangsa Indonesia dalam menjaga keberagaman serta memajukan kehidupan bermasyarakat. Kemudian Pancasila sebagai perspektif ideologi. Pancasila sebagai ideologi adalah pandangan hidup dan dasar negara yang menjadi acuan dan pedoman utama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif ideologi ini, Pancasila menawarkan nilai-nilai dan prinsip yang menyatukan bangsa Indonesia dalam kerangka kesatuan serta menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam Pancasila memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki arti mengedepankan keyakinan dan pengakuan atas keberadaan Tuhan yang Maha Esa serta menggarisbawahi pentingnya toleransi antar umat beragama dalam ideologi. Nilai ini menuntut rakyat Indonesia untuk menjalankan kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai religius dan kemanusiaan. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta perlakuan yang manusiawi. Prinsip ini menjadi panduan untuk membangun masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung martabat setiap individu. Kemudian untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia.
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Pancasila sebagai ideologi nasional mendorong terciptanya solidaritas dan nasionalisme yang kuat di tengah masyarakat multikultural. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menekankan pentingnya demokrasi melalui musyawarah dan mufakat. Ini berarti pengambilan keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama, menghindari paksaan, dan mendengarkan aspirasi rakyat. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengupayakan pemerataan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Ideologi Pancasila berupaya mewujudkan masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, dan sosial dengan menghapus kesenjangan dan diskriminasi. Secara garis besar atau secara pengertian dari tadi, yaitu Pancasila sebagai ideologi memberikan fondasi moral, sosial, dan politik yang memandu perilaku warga negara dan kebijakan negara dalam menjaga keharmonisan, keadilan, dan kemajuan. Ini adalah pedoman yang menjaga Indonesia tetap kuat dalam keberagaman budaya ataupun yang lain. Kemudian Pancasila dalam kajian filsafat atau pengertian dari filsafat. Pancasila dalam kajian filsafat dipandang sebagai dasar dan pandangan hidup yang merangkum nilai-nilai fundamental yang membentuk pola pikir, perilaku, dan tujuan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila menawarkan wawasan mengenai konsep ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai fondasi etis, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kemudian makna setiap sila dalam pengertian Pancasila sebagai filsafat, yaitu yang pertama, dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara ontologis, sila ini menempatkan Tuhan sebagai dasar tertinggi dalam eksistensi, mengakui keberadaan Yang Maha Kuasa sebagai sumber moralitas dan nilai yang mengikat. Dalam filsafat, ini mengarahkan manusia untuk hidup berlandaskan keimanan dan menghormati pluralitas agama. Secara pengertian, dari sila pertama dalam pengertian filsafat, intinya yaitu kita sebagai umat muslim atau umat yang lain, kita harus mengakui keberadaan Yang Maha Kuasa. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini merefleksikan konsep etika dan moralitas yang mengutamakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan. Dalam filsafat, nilai kemanusiaan ini mengarahkan pemahaman tentang martabat manusia yang perlu dijaga dan dihormati oleh setiap individu. Kemudian dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mengandung prinsip ontologis tentang realitas sosial Indonesia yang beragam namun tetap satu. Dalam pandangan filsafat, persatuan dilihat sebagai jalan untuk menciptakan kebersamaan yang harmonis, menghargai keanekaragaman, dan membangun identitas nasional yang solid. Kemudian sila keempat dalam pengertian filsafat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Dalam epistemologi, sila ini menekankan pada prinsip demokrasi yang mengedepankan kebijaksanaan kolektif. Konsep musyawarah mufakat mencerminkan proses pemikiran bersama untuk mencapai kebenaran dan keadilan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam sistem politik. Kemudian pengertian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pengertian filsafat, yaitu mencerminkan aspek aksiologis dari Pancasila, yaitu nilai keadilan sebagai tujuan etis dan sosial. Dalam kajian filsafat, keadilan di sini dimaknai sebagai pemerataan kesejahteraan yang harus tercapai demi mewujudkan kehidupan yang beradab dan sejahtera. Dalam kajian filsafat, keterangan tadi semua bisa diartikan Pancasila bukan hanya sekedar ideologi atau pedoman normatif, tetapi juga sebuah sistem nilai yang mendalam dan komprehensif. Atau Pancasila mencerminkan refleksi filosofis yang mengarahkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam keadilan, harmoni, dan integritas sesuai dengan eksistensi manusia dan cita-cita kemanusiaan yang luhur. Baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.